Ini adalah serangkaian konflik yang terhubung dengan diizinkannya militer Amerika untuk membangun pangkalan di kawasan Laut Cina Selatan, tepatnya di negara Filipina. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menunjukkan komitmen besar untuk memperkuat kendali atas Laut Cina Selatan. Salah satu langkah utamanya adalah pembangunan pulau buatan besar dengan luas mencapai 8.500 hektar. Investasi yang mencapai 820 juta dolar, sekitar 12,5 triliun rupiah, telah diarahkan untuk proyek ini, dan perkembangannya terus berlanjut dengan cepat. Citra satelit terbaru dari Amerika Serikat mengungkapkan bahwa landasan pacu sepanjang 610 meter hampir selesai, rumah-rumah baru telah dibangun, dan pelabuhan kecil telah didirikan di pulau ini. Dengan perluasan yang begitu cepat, total luas pulau tersebut kini telah melebihi 4.500 hektar. Namun, ekspansi besar-besaran ini memicu kekhawatiran mendalam di Vietnam, yang merasa bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatan kehadiran militer di pulau tersebut dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam video hari ini, kami akan membahas mengapa Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam proyek ini, serta dampaknya bagi Vietnam dan seluruh kawasan Laut Cina Selatan, di mana sebenarnya Indonesia juga termasuk di dalamnya, perairan di sekitar Natuna. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan utama. Keahlian Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur telah dikenal di seluruh dunia. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa Tiongkok juga memiliki keunggulan di bidang teknologi reklamasi lahan. Teknologi ini telah banyak digunakan dalam proyek pembangunan pelabuhan dan perluasan kota-kota pesisir, dan telah mendorong pencapaian luar biasa dalam pembangunan infrastruktur yang mengubah penampilan Kepulauan Laut Cina Selatan secara signifikan. Menurut data statistik, Tiongkok memiliki hampir 200 pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan, di mana 7 di antaranya telah mengalami perluasan besar-besaran. Selain itu, militer Tiongkok telah menempatkan garnisun jangka panjang di pulau-pulau dan terumbu karang tersebut. Sengketa di Laut Cina Selatan terus memanas, dan aktivitas pembangunan Tiongkok telah menarik perhatian internasional. Pada bulan Maret tahun ini, citra satelit Amerika mengungkapkan pangkalan militer baru di pulau yang sedang dibangun oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pulau tersebut adalah salah satu dari beberapa pulau buatan yang berjarak 323 km dari daratan Tiongkok. Namun, banyak orang mungkin tidak mengetahui sejarah pulau ini. Sejak tahun 1978, Tiongkok menyadari pentingnya memanfaatkan potensi pulau ini. Pada waktu itu, pulau ini hampir tidak berkembang. Hanya berupa tanah tandus yang dipenuhi karang dan kerikil, tanpa vegetasi yang memadai. Tiongkok kemudian memulai proyek ambisius untuk mengubah pulau ini menjadi tempat yang layak dihuni dalam jangka panjang. Mereka mengangkut tanah dan pupuk dalam jumlah besar dari daratan ke pulau, dan secara hati-hati membudidayakan tanaman tropis seperti pohon kelapa dan pinus manan yang cocok untuk iklim Laut Cina Selatan. Para ahli pertanian dengan cermat memilih varietas tanaman yang dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat, dan setelah bertahun-tahun upaya tanpa henti, tanaman-tanaman ini berhasil tumbuh subur dan menciptakan ekosistem yang stabil di pulau tersebut. Pada abad ke-21, hampir 300 pohon kelapa dan pinus manan tumbuh di pulau ini, mengubahnya dari tanah tandus menjadi oasis hijau yang subur. Awalnya, fasilitas di pulau ini cukup sederhana, terdiri dari stasiun observasi dan beberapa infrastruktur dasar. Tugas utama fasilitas ini adalah memantau dan memperingatkan kapal perang serta kapal lainnya yang mencoba memasuki wilayah tersebut secara ilegal. Seiring berjalannya waktu,
Tiongkok memutuskan untuk memperluas pulau ini dalam skala besar. Investasi sebesar 350 juta dolar, sekitar 5,3 triliun rupiah, digunakan untuk memperluas pulau tersebut dari 0,2 km persegi menjadi 15 km persegi, yang meletakkan dasar kuat untuk pembangunan infrastruktur masa depan. Generator berkekuatan tinggi dipasang di pulau untuk memastikan pasokan listrik yang berkelanjutan ke seluruh pulau. Kondisi kehidupan para perwira dan tentara juga sangat diperbaiki dengan pembangunan asrama yang dilengkapi fasilitas modern seperti TV satelit, AC, dan koneksi internet 5G, yang secara signifikan meningkatkan kualitas hidup dan pekerjaan mereka. Selain itu, stasiun radar canggih juga dibangun di pulau tersebut, menyediakan dukungan teknologi tinggi untuk pertahanan pulau dan kemampuan pertahanannya yang unggul, untuk menjadikan pulau ini sebagai pangkalan militer strategis. Tiongkok secara khusus membangun landasan pacu sepanjang 600 meter dengan lebar 14 meter. Tiongkok merencanakan investasi lebih lanjut sebesar 820 juta dolar, sekitar 12,5 triliun rupiah, untuk meningkatkan infrastruktur pulau ini secara menyeluruh. 12 triliun masih sedikit dibanding 271 triliun, citra satelit terbaru menunjukkan bahwa Tiongkok membuka wilayah kerja baru di pulau tersebut, termasuk pembangunan struktur beton dan pondasi yang sedang berjalan lancar. Di dekat pelabuhan kecil, bangunan baru juga sedang dibangun. Dengan rangkaian proyek konstruksi ini, pulau buatan ini akan berkembang pesat menjadi kamp modern berskala besar yang semakin menyerupai kota. Landasan pacu bandara di pulau tersebut mungkin juga akan diperluas di masa mendatang, mengingat lokasi geografis strategisnya. Pembangunan infrastruktur ini di masa depan dapat mencakup penyebaran sistem rudal permukaan ke udara dan permukaan ke permukaan, serta dilengkapi dengan peralatan pengintaian canggih. Dengan melihat peta, kita dapat melihat bahwa pulau ini terletak di ujung barat daya Kepulauan Paracel, sedangkan pulau militer Tiongkok lainnya terletak di ujung timur laut. Lokasi strategis antara kedua pulau ini memungkinkan keduanya saling mendukung dan secara efektif mencegah kapal perang mendekati wilayah Tiongkok secara ilegal. Di masa depan, pengembangan pulau buatan ini akan semakin memperkuat penempatan strategis Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pembangunan fasilitas militer di pulau-pulau tersebut juga memungkinkan Tiongkok untuk lebih efektif mengendalikan dinamika Laut Cina Selatan. Ini jelas merupakan sinyal peringatan kuat bagi negara-negara yang mungkin berniat untuk menantang klaim Tiongkok di wilayah ini. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah.